Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Klis Nafisah. Dari kelas 10-4, saya akan menjelaskan tentang bank sentral. Bab 6. Yang pertama, bank sentral. Yang kedua, pengertian sistem pembayaran. Yang ketiga, peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Yang keempat, penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai oleh Bank Indonesia. Yang kelima, pengertian dan sejarah alat pembayaran tunai. Yang keenam, fungsi, jenis, dan syarat uang serta standar mata uang. Yang ketujuh, unsur pengaman rupiah. Yang kedelapan, sistem moneter. Yang kesembilan, pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia. Yang kesepuluh, pengelolaan keuangan negara. Yang kesebelas, alat pembayaran non-tunai. Bank sentral. Bank sentral dapat didefinisikan sebagai sebuah badan keuangan yang pada umumnya dimiliki pemerintah yang bertugas untuk mengatur kestabilan badan-badan keuangan serta menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Bank Indonesia sebagai bank sentral bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan lembaga dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran terbagi menjadi dua, tunai dan non-tunai. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Salah satu peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran adalah sebagai lembaga pengawas. Peran ini bertujuan agar transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat dapat berjalan dengan aman dan terhindari dari tindakan penipuan atau kejahatan lainnya. Penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai oleh Bank Indonesia. Penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai oleh Bank Indonesia menggunakan BI, RTGS, dan BI SSSS untuk transaksi yang bernilai besar dan menggunakan SKNBI untuk transaksi bernilai kecil. Sedangkan pada sistem pembayaran non-tunai, instrumen yang digunakan berupa alat pembayaran menggunakan kartu APMK, cek, bilet giro, nota debit, maupun uang elektronik, card based, dan server based. Pengertian dan sejarah alat pembayaran tunai, uang. Yang pertama, pengertian. Uang menjadi sebuah benda yang sangat penting dan digunakan dalam segala sesuatu, baik barang maupun jasa, harus dibeli dengan uang. Dilansir dari situs resmi Bank Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Pengertian uang adalah alat pembayaran yang sah dalam buku ekonomi uang. Yang kedua, sejarah. Pertama kali uang muncul di tangan para pedagang ketika mereka kesulitan dalam jual beli dengan sistem pembayaran barter. Lalu membuat uang pada masa Krusos 570 sampai 546, negara berkepentingan mencetak uang. Bangsa Yunani membuat uang komoditas sehingga tersebar di antara mereka kapak dan koin-koin perunggu. Fungsi, jenis, dan syarat uang serta standar mata uang. Fungsi uang adalah sebagai alat tukar atau medium of change dalam kehidupan bermasyarakat. Uang menjadi alat tukar dalam transaksi pembayaran barang dan jasa tanpa melibatkan kegiatan tukar-menukar barang. Jenis uang yang beredar di masyarakat dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Syarat-syarat uang. Yang pertama, diterima secara umum. Yang kedua, memiliki nilai yang cenderung stabil. Yang ketiga, ringan dan mudah dibawa. Yang keempat, kualitasnya cenderung sama. Yang kelima, jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan.
Unsur pengaman rupiah, yang pertama bahan uang, yang kedua warna, yang ketiga benang pengamanan, yang keempat color shifting, yang kelima multicolor latent image, yang keenam latent image, yang ketujuh teknik cetak khusus. Sistem moneter merupakan suatu sistem yang mengatur peredaran uang bagi kelancaran transaksi perdagangan barang dan jasa, sehingga dalam operasi sistem tersebut harus dapat mengimbangi jumlah uang yang beredar agar sepadan dengan jumlah barang dan jasa yang diproduksi. Pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, Bank Indonesia diberikan tugas dan kewenangan pengelolaan uang rupiah mulai dari tahapan perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, dan penarikan sampai dengan pemusnahan. Pengelolaan keuangan negara. Keuangan negara adalah bentuk kekayaan yang dimiliki oleh suatu pemerintahan dan berasal dari pinjaman, penerimaan, utang, maupun output kebijakan moneter serta fiskal. Jadi, pengertian pengelolaan keuangan negara adalah suatu cara pemerintah dalam mengatur dana yang dimilikinya untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal inilah yang membuat pelaksanaan pengelolaan keuangan negara sangat penting, karena bukan hanya untuk kebaikan pemerintah, tetapi juga melibatkan kestabilan ekonomi masyarakat. Pembayaran non-tunai, kartu kredit, kartu debit, cek e-money, nota debit, nota kredit, billet gear.